Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita mohon ampun kepadanya dan kita mohon pertolongannya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan tingkah perilaku kita. Man yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah berikan kesesatan, maka tidak ada yang mampu untuk berikan petunjuk baginya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, kecuali hanya Allah yang satu, dan kami tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan rasul utusannya. Tidak ada kenabian dan kerasulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqib. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan darinya seorang pasangan, yaitu Hawa, dan menciptakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah tali silaturahim, karena Allah senantiasa mengawasi kita semuanya. Wa qala Allah Ta'ala aidan Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan dan nasihat, sungguhnya itu semua bermanfaat bagi kaum yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa idba'i sayyi'ata hasanatan tamkuha wa khatibin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan iringi setiap keburukan itu dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Dan bermuamalah dengan manusia dengan hati yang lembut. Amma kaum muslimin, sidang sholat Idul Adha atau Idul Qurban rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah yang telah menyampaikan kita di hari 10 terakhir di awal bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin salih fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamin ashr." Tidak ada hari-hari yang perbuatan baik di dalamnya lebih Allah cintai. Perbuatan baik itu menjadi Allah cintai, kecuali di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kita berada di penghujung hari tersebut. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di 10 hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan Allah telah pertemukan kita di Idul Qurban atau Idul Adha. Apa sih Idul Qurban? Apa itu Idul Qurban? Id bermakna kembali. Ada yaudu idun, kembali ke tempat semula atau terulang kembali. Dan Idul Fitri akan terulang kembali, dan Idul Adha akan terulang kembali setiap tahunnya. Ada Id, dan mana secara tidak langsung adalah kita semuanya pasti akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya namanya Ma'ad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ilal ma'ad." Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan engkau wahai Muhammad dan umatmu untuk berhukum dengan hukum-hukum Al-Quran,
Dia yang akan mengembalikanmu di tempat pengembalian itu. Dan waktunya dinamakan mi'ad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya, janji yang pasti akan datang, yaitu maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kematian seperti apa yang kita inginkan? Apa seperti yang mana lanjutan ayat ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Fa innama tawwabu ujurahum yaumal qiyamah. Dan kalian semua pasti akan Allah kirim kepada suatu tempat yang kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Wa man zuziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang-orang yang sukses. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengharap pengembalian yang seperti ini. Pengembalian yang Allah katakan pengembalian yang sukses, yang beruntung. Kemudian kurban, apa kurban itu? Kurban yang qarraba, mendekatkan diri, sebagaimana dua anak Adam qarraba kurbanan, ketika mereka berdua menyajikan pengorbanan mereka, kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurban. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Idul Kurban akan senantiasa berada di setiap tahunnya, akan senantiasa terulang dalam setiap tahunnya, maka apa sih mutiara yang ada di dalam Idul Kurban tersebut? Idul Kurban akan senantiasa terulang. Maka yang pertama adalah Allah ingin melihat rasa syukur kita, ketaatan kita, yaitu ketauhidan kita, keimanan kita, sebagaimana Allah menginginkan itu kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Allah ingin melihat ketaatan kita, Allah ingin melihat ketauhidan kita, Allah ingin melihat keimanan kita. Apakah kecintaan kita kepada dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa banyak Allah masukkan hamba-hambanya ke dalam neraka disebabkan sesembelihannya, disebabkan kurbannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur, yang terkenal, hadis sudah babah, hadis lalat, Nabi SAW bersabda, ada seorang yang Allah masukkan ke dalam surga karena lalat. Ada seseorang yang Allah masukkan ke neraka karena lalat. Sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah, kok bisa gitu? Maka berkata Nabi SAW, ada dua laki-laki yang melewati sebuah kaum, dan kaum tersebut tidak akan membiarkan lewat seseorang pun kecuali menyembahkan sesembahannya kepada berhalanya. Dan orang yang pertama berkata, saya ini fakir, tidak punya apa-apa. Ya sudah, sembah melalat saja. Maka fa'alahu, dia melakukannya. Disembahkan lalat untuk sesembahan tadi, berhala tadi, dan Allah biarkan orang tadi lewat. Kaum tadi membiarkan orang tadi lewat. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada orang yang kedua yang lewat dan sama seperti fakir, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, sesembahkan untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Dan dia berkata, tidak pantas bagiku menyembahkan sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marah kaum tersebut membunuhnya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah ingin melihat bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim menunggu anaknya 80 tahun. Allah tidak memberikan kepada dia momongan 80 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Ibrahim berdoa siang dan malam, Allahumma hablini minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan termasuk orang-orang yang saleh. Allahumma hablini minas salihin. Ketika
Sudah 80 tahun Allah menjawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami kabarkan kepada kabar gembira kepada Ibrahim dengan datangnya seorang anak yang halim. Halim kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu menyabar dan mudah memaafkan. Halim. Ketika anak itu lahir masih dalam gendongan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawanya ke Ka'bah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguh aku telah meletakkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, di sisi yaitu rumahmu Al-Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, itu semua untuk mereka melakukan salat. Waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati sebagian manusia itu condong kepada mereka untuk berpergian ke sana, yaitu hajj. Wa yarzuqu minats tsamarat, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kalau dikisahkan dalam kisah sirah-sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Ibrahim alaihissalam ketika membawa anaknya sampai ke Mekah, dibuatkan tenda, ditaruh Ismail, pergi tanpa ngomong. Ibrahim pergi tanpa ngomong. Seorang ayah yang sangat mencintai anak dan istrinya, dia pergi tanpa ngomong. Takutnya dia menunjukkan rasa yang tidak pantas. Kalau kita pasti bersedih. Ibrahim alaihissalam bersedih. Dia manusia, bashar seperti kita. Tapi dia tidak mau menunjukkannya kepada istri dan anaknya. Dia pergi tanpa ngomong. Istrinya Hajar mengikutinya dari belakang. Sampai dia capek. Kemudian berkata Hajar, Ya Ibrahim, ilaman tatrukuna. Kepada siapa engkau Ibrahim tinggalkan kami di sini nih? Apa kata Hajar? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ilallah. Aku tinggalkan engkau kepada Allah. Maka Hajar berkata, Raditu billah. Kalau begitu aku ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang perempuan yang memiliki anak, ketika tertancap kuat di dalam dadanya keimanan, ketakwaan dan ketauhidan, dia mengetahui siapa yang menciptakannya, dia mengetahui siapa yang memberikan rizki kepadanya, dan dia mengetahui zat yang menciptakan, yang memberikan rizki kepadanya, memiliki sifat dan nama-nama yang mulia. Ketika itu tertancap kuat di dalam dadanya dan mengalir di setiap sendi-sendi kehidupannya, maka kalian akan menjadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kesedihan di dalamnya. Tidak ada dia bersedih. Dan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan dan dia mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak hanya di situ ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma daba ma'ahu sya'ya. Ketika anak itu menjadi sya'ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan sya'ya, yaitu ketika anak itu sudah mampu untuk membantu orang tuanya. Anak kalau kecil unyu-unyu masih lucu. Kalau agak besar membangkang. Nanti kalau udah bisa diajak kerja kan nurut. Menjadi kecintaan bagi orang tuanya. Pada saat itulah Allah datangkan ujian yang kedua. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya, qala ya bunayya inni ara fi manami anni atbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail alaihissalam? Jangan ya, masih enak hidup ini. Enggak. Apa kata Ismail alaihissalam? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda,
Lakukan seperti mana yang engkau diperintahkan, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yaitu ujian yang didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak menginginkan kita untuk menyembelih anak kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih anak yang kita cintai, karena itu semua tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya kecuali apa yang dia mampu. Allah hanya menginginkan jenengan semua mengeluarkan sebagian rizki yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya, keimanan kepadanya. Apakah kecintaan kalian kepada dunia melebihi kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika walamma tallahu lil jabin, ketika semua kedua orang itu sudah pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika semua kedua orang itu sudah pasrah, yaitu Ibrahim dan Ishak pasrah sudah. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan memegang pelipisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadahu ya Ibrahim. Maka kami panggil itu Ibrahim, ya Ibrahim, laqad saddaka ru'yah. Kau sungguh telah membenarkan apa yang kau lihat di dalam mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan itulah kami membalas orang-orang yang muhsin. Inna hadza lawal bala'ul mubin, dan sesungguhnya ini benar suatu ujian yang nyata. Kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikian kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dan sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan syariat Idul Adha, Idul Qurban diambil dari Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, mutiara yang kedua yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan engkau nikmat yang sangat besar. Apakah ayat ini hanya turun kepada Nabi Muhammad? Nah, kepada kita semuanya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama bikum bi ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang kalian dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, pasti kalian tidak akan mampu. Allah katakan pasti, lan tuhsu. Mengenai lam taukid, pasti sudah tidak akan mampu. Bagaimana kalian menghitung nikmatul nafas, mata, lisan, udara, la tuhsu. Kalian tidak akan mampu. Dan bagaimana? Dan salah satu bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Idul Qurban ini, yaitu berkurban. Sebagaimana lanjutan ayat tersebut, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan engkau nikmat yang sangat besar. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian, sholatlah engkau dan memotonglah engkau, yaitu maksudnya berkurban, menyembelih. Hada yaumun nahar, ini adalah hari sembelihan. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Idul Qurban akan senantiasa terjadi setiap tahunnya, kemudian kita mengetahui banyak hikmah yang terjadi di Idul Qurban, lantas bagaimana sikap kita kaum muslimin menghadapi Idul Qurban yang senantiasa terjadi di setiap tahunnya? Yang pertama adalah persiapan.
Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kita niatkan mulai dari ini menyisihkan uang kita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin 1 bulan sebelum Idul Adha berat, kalau kita cicil dari sekarang. Kalau niat, kalau Allah Rasulullah SAW, man hamma ala syai'in falau ajr. Barang siapa yang beringinan kuat, berniat, berazam, azam itu keinginan yang sangat kuat pada suatu amalan, falahu ajr, maka dia mendapatkan 1 pahala. Niat tok dapat 1 pahala. Tidak falahu ajr. Maka ketika dia melakukannya, dia akan dapat 2 pahala. Ketika jenengan dari awal sudah meniatkan untuk berkorban, maka Allah akan tuliskan jenengan 1 pahala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Al-mustaqbalul khuraj. Sesuatu yang akan datang itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dipahami. Wal anfa mawjud, sekarang ini ada. Hakata. Siapkan. Persiapkan dari sekarang untuk berkorban di tahun depan. Pertama adalah niat dan persiapan. Dan yang kedua yaitu tawakal. Nah, yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal memiliki 2 syurut, memiliki 2, yaitu yang harus dilengkapi agar hamba mendapati yang namanya tawakal. Yang pertama yaitu al-i'timadu billah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita bertawakal ya sudah bersandar sama Allah sudah. Kalau ada, ya ada, kalau tidak belum masuk ke tawakal. Ada unsur yang kedua, ahdus sabab ma'dun fiha, yaitu mengambil sebab-sebab yang Allah ridho ke dalamnya. Seperti apa? Kita yaitu mempersiapkan tadi, berbekal tadi. Kita menyisihkan uang kita. Man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk berkorban di tahun depan. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi SAW ketika Idul Id seperti ini, Nabi SAW berjalan kepada kaum perempuan bersama Bilal bin Rabah. Dan saya tidak perlu berjalan ke sana karena di depan kami sudah ada An-Nisa al-Muslimin, yaitu perempuannya kaum muslimin. Ini adalah nasihat yang Nabi SAW berikan khusus untuk kalian semuanya, wahai kaum yakni muslimat. Nabi SAW bersabda, ya ma'syar nisa, wahai segenap wahai segenap perempuan, bertakwalah kalian kepada Allah. Uritukum aktsaru ahlina, telah ditampakkan kepadaku neraka, dan sesungguhnya kebanyakan penduduk neraka adalah dari perempuan. Kemudian sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Jadi tuksirunal laknah wa takfurna ashir. Mereka banyak membuat laknat dan mereka kufur terhadap nikmat suaminya. Nabi SAW melanjutkan, ma ra'aitu min naqisatin akli wa dinin. Saya tidak melihat seseorang yang akalnya lemah dan agamanya kurang, adara bilu birrajulin azimin min ihdakun. Saya tidak melihat seseorang yang memiliki akal lemah terus agama yang kurang
bisa mengalahkan laki-laki yang kekar, kuat, memiliki kekuasaan, kecuali dari golongan kalian, wahai perempuan. Berapa banyak raja-raja yang dikendalikan oleh ratunya, berapa banyak pejabat yang hancur karena istrinya, berapa banyak laki-laki yang tunduk seperti kalau orang Arab itu mengatakan keburukan itu monyet. Monyet fi bait. Ketika di rumah itu seperti monyet, tapi kalau keluar seperti singa. Nabi SAW yang berkata seperti itu. Dari golongan kalian, wahai perempuan, yang bisa menaklukkan orang yang kuat, kekar, dan memiliki jabatan yang tinggi, tapi akalnya lemah, agamanya kurang. Kok bisa akalnya lemah, terus agamanya kurang? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Alaysa syahadatul mar'ati nisfi syahadatul rajul. Bukankah persaksian satu orang perempuan itu seperti setengahnya laki-laki? Laki-laki orang satu, perempuan harus orang dua. Ini menunjukkan lemahnya akalnya. Mereka berkata, bala, tidak bisa ngekel, sudah. Nas ini sudah. Yang katakan Nabi SAW. Alaysa idha hadot. Bukankah ketika hadir tamu bulanan itu, la tasum wa la tusal, mereka engkau tidak berpuasa dan tidak sholat? Bala, benar. Ada minuk satidin. Ini adalah dari kurangnya agama kalian. Shaddaqa Nabi SAW. Dan di riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Uridun nar, ditampakkan padaku neraka. Fa'aksar ahliyan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka tersebut adalah perempuan. Kok bisa? Bisa babi kufrihin, karena mereka kufur. Hal yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? La yakfurnal bil ashir wa yakfurnal bil ihsan. Mereka kufur terhadap suaminya dan mereka kufur terhadap nikmat suaminya. Loh, kok bisa? Lihat lanjutan hadis ini. Lau ahsanta ihdahunna, kalau kalian wahai suami, wahai laki-laki, berbuat baik kepada salah satu dari, yaitu kepada istri kalian, perempuan-perempuan kalian, adar waktu yang lama, bisa sehari, seminggu, sebulan, setahun, adar. Kalian berbuat baik kepada istri kalian setahun atau enggak, sehari saja. Kemudian di penghujung hari mau tidur, Nabi SAW yang bersabda ini, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ketika kalian berbuat baik kepada mereka selama satu hari penuh berbuat baik, kemudian fara'a minka syai'un la yuhibbu, kemudian dia itu melihat sesuatu dari kalian yang tidak dia sukai, mereka akan berkata, la ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kepadamu kebaikan. Hakata nisa. Ini Nabi SAW yang bersabda. Seakan-akan mengatakan hujan setahun terlupakan dengan kemarau sebulan. Nah, kaum muslimin, di penghujung khutbah ini, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minkum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا
Allahumma faqihhum lima fihi salahuhum wa salahul muslimin. Allahumma